Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli syukri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wassalamuhu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang materi yang sudah kita bahas kemarin, akan kita lanjutkan. Kalau pada sesi yang lalu kita sudah membicarakan secara ringkas tentang zakat fitrah. Nah, pada sesi berikut ini kita akan membahas secara singkat pula materi tentang zakat mal. Karena kalau ini kita bicarakan secara detail, mungkin akan membutuhkan beberapa kali pertemuan. Namun pada poin-poin penting akan kita bicarakan. Nah, nanti apabila sudah mencapai pada detail, saya berharap kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk membicarakan tersendiri pada forum tertentu. Misalnya Bapak Ibu menghadapi permasalahan bagaimana menghitung zakat harta yang dimilikinya, misalnya punya apa, berapa, dan seterusnya, zakatnya berapa. Nanti globalnya kita bicarakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian, mungkin pada anak-anak ini akan saya tekankan, anak-anakku sekalian, apabila kalian ditanya apakah ingin jadi orang kaya atau pengen jadi orang miskin, pasti akan menjawab jadi orang kaya, bukan? Nah, untuk itu ketika menjadi orang kaya, secara singkat saya sampaikan, mempunyai satu kewajiban membayar zakat. Maka kalau kalian sanggup membayar zakat sejak sekarang, sudah bersiap diri, nanti saya ketika jadi orang kaya, saya insya Allah sanggup membayar zakat. Nah, seperti itu, insya Allah Allah akan mengabulkan kalian menjadi orang kaya. Tapi kalau sejak dini, sejak sekarang kalian berpikiran, beranggapan, atau mempunyai pandangan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri, nah tidak mau mengeluarkan zakat, bisa jadi ini Allah tidak memberikan kesempatan kalian untuk membayar untuk menjadi orang kaya. Mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi orang kaya, dan kelak ketika menjadi orang kaya tidak lupa akan kewajibannya membayar zakat. Karena zakat itu merupakan hak bagi para orang-orang yang membutuhkan, utamanya adalah fakir miskin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan rizki bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, itu dititipkan kepada orang-orang kaya. Sehingga orang kaya
diberi kewajiban untuk membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Yang artinya, ambillah dari harta mereka zakat, atau dalam bahasa Al-Qur'annya sedekah. Para ahli mufassirin sepakat sedekah yang dimaksud adalah zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Jadi perintah zakat itu ambillah, bagi para amil diperintah untuk mengambil harta-harta orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Perintahnya seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang sudah berkewajiban membayar zakat atau biasa disebut dengan muzaki, ya, orang yang berkewajiban zakat namanya muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima disebut mustahik. Nah, kalian biar tambah pengetahuannya, muzaki itu orang yang berkewajiban membayar zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu. Nah, untuk itu sebagai orang yang sudah berkewajiban membayar zakat, maka apabila sudah sampai pada saatnya, pada haulnya, sudah sampai pada nisabnya, dan jenis harta yang Bapak Ibu miliki, setelah anak-anak miliki, merupakan jenis harta yang memang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu apa saja ini yang wajib dikeluarkan zakatnya? Mungkin nanti kalau kita bahas secara keseluruhan tidak mencukupi waktunya. Nah, yang kita bicarakan adalah yang pertama, zakat tentang binatang ternak. Karena di antara kalian mungkin ada yang bercita-cita menjadi peternak yang sukses gitu. Nah, ketika beternak, maka apakah semua peternak wajib membayar zakat? Kita lihat dulu berapa binatang ternaknya. Kalau binatang ternak yang dimiliki itu sudah mencapai nisab. Mencapai apa? Nisab. Nisab itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Nisab adalah batas minimal kepemilikan harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya punya kambing, minimal punya kambing berapa sih harus bayar zakat itu? Gitu. Nah, itu namanya nisab. Nah, itu apakah semua pemilik kambing wajib bayar zakat? Nah, tentunya tidak apabila jumlah yang dimilikinya belum mencapai nisab. Lalu siapa yang sudah berkewajiban membayar zakat? Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua orang yang merdeka atau bukan hamba sahaya. Ini berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak memperdulikan itu merdeka atau budak, semua berkewajiban apabila mempunyai kelebihan harta di malam hari raya. Tapi kalau zakat mal, zakat harta benda, maka syaratnya adalah merdeka, artinya bukan hamba sahaya. Lalu syarat yang ketiga, harta yang dimiliki itu adalah milik yang sempurna, bukan milik bersama, bukan milik
bareng-bareng. Itu. Yang keempat, jumlah harta itu mencapai nisab. Yaitu nisab batas minimal kepemilikan harta yang harus diwajib dizakati. Yang kelima, mencapai haul. Haul itu batasan waktu lamanya dimiliki sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini perlu kita ketahui untuk binatang ternak. Misalnya binatang ternak itu binatang yang dipakai untuk bekerja. Misalnya narik delman, narik gerobak, narik apa gitu, bajak. Itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula apabila Anda memiliki harta misalnya piring, sendok, gelas, yang piring, sendok, gelas itu untuk dipakai sehari-hari, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pakaian yang dipakai sehari-hari juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu binatang ternak. Lalu binatang ternak yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya diantaranya apa? Dan nisabnya, ini misalnya unta. Kalau di daerah kita, saya pikir jarang atau tidak ada bahkan yang memiliki unta. Lalu yang kedua sapi. Kalau sapi masih sangat mungkin. Sapi minimal punya sapi berapa harus zakat? Apabila mempunyai sapi minimal 30 ekor. Wow, banyak sekali ya. Kalau sapinya belum ada 30 ekor, maka tidak berkewajiban atau belum mencapai nisab. Itu sapi. Nanti zakatnya berapa? Nah, kalau sapi 30, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih dan seterusnya. Nanti ada tabelnya, ketika mau bayar bisa dilihat tabelnya. Lalu jika punya kambing sekarang, saya punya kambing 10, apa sudah wajib zakat? Belum. Apabila Bapak Ibu dan anak-anak punya kambing 10 belum. Lalu berapa minimal punya kambing? Minimal punya 40. 40 ya. Minimal punya 40 dan seterusnya. Nanti artinya setiap harta yang kita miliki ada batasan minimal harta yang dimiliki sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Saya kira kita sampai pada binatang ternak terlebih dahulu. Mungkin besok kita akan bicarakan lagi pada zakat mal yang lain, karena memang setiap item perlu pembahasan yang agak mendalam, yang jelas. Penting kita sudah mempunyai pemahaman bahwa zakat itu yang dikeluarkan ada aturannya, jumlahnya berapa, dan mempunyai harta berapa sehingga wajib dizakati, dan seterusnya. Itu kita sudah memiliki pengetahuan tentang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian kelak ini saya doakan mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Dan bila jadi orang kaya jangan lupa untuk mengeluarkan zakat. Saya kira itu. Sementara Bapak Ibu karena ketersediaan waktu kita akhiri, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.